Ini adalah elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Di sini diketahui jumlah permintaan terhadap suatu barang pada harganya 5.000 adalah 2.000 buah. Ketika harga naik menjadi Rp7.000, jumlah permintaannya menjadi 150 buah. Yang ditanya adalah hitung koefisien elastis permintaan. Nah, di sini ada rumus untuk menyelesaikan elastisitas, yaitu ini elastisitas permintaan P awal kali Q awal. Dan di sini ada delta Q ini artinya perubahan jumlah barang, dan ini juga delta P artinya perubahan jumlah harga. Di sini delta Q berarti ada barangnya berjumlah 200 buah dikurang 150 buah jadi 50 buah. Kemudian di harganya Rp Rp7.000 dikurang Rp5.000 jadi Rp2.000. Nah, sekarang di sini ada elastisitas ya permintaan jadi 5.000 per 200 kali 50 per 2.000. Nah, ini elastisitas permintaannya jadi 25 kali 5 per 200. Ini kita perkecil ya. Jadi 125 per 200 atau 25 per 40 ataupun juga menjadi 0,625 karena elastisitasnya kita dapatkan adalah di bawah lebih kecil dari nilai 1, maka dia bersifat inelastis. Jadi ini adalah contoh daripada elastisitas permintaan ya, untuk diketahui oleh anak-anak tentang pelajaran ekonomi ya, permintaan dan penawaran ya. Oke, silakan diambil dulu sebentar, baru kita akan ke inflasi. Oke, lanjut ke inflasi, yaitu kenaikan harga barang-barang bersifat umum terus-menerus itu akan mengakibatkan inflasi. Nah, di sini ada beberapa jenis inflasi ya, yang perlu kita ketahui bahwa ada inflasi ringan itu berkisar antara 0% sampai 10%. Kemudian ada inflasi sedang ya, itu 10% sampai 30%. Ini gejolaknya masih belum begitu tinggi ya. Tapi ketika di inflasi berat itu 30% sampai 100%, itu tentu terjadi gejolak di dalam suatu bangsa atau negara ya, untuk mengatasi masalah ekonomi ya. Nah, di dalam inflasi itu terjadi beberapa teori yang menyatakan tentang inflasi ini. Pertama adalah teori kuantitas, yaitu jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah barang yang diperdagangkan menjadi salah satu penentu dalam penetapan harga. Yang kedua ada teori Keynes, di mana inflasi terjadi karena adanya keinginan berlebihan dari beberapa golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan barang dan jasanya lebih banyak. Ini juga menyebabkan inflasi ya. Kemudian ada teori struktural, yaitu menyoroti inflasi dari segi struktur ekonomi yang bersifat kaku. Dalam hal ini permintaan bertambah akibat adanya lonjakan penduduk. Jadi sini ada, saya jelasin inflasi ini ada 3 teori. Teori inflasi itu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural ya. Silakan untuk
ini. Oke, lanjut ke pengetahuan kita tentang fungsi tabungan. Ya, fungsi tabungan ini berkaitan dengan pendapatan nasional. Dari sini juga berkaitan dengan konsumsi dan investasi. Jadi situ ada fungsi tabungan. Jadi fungsi tabungan ini dirumuskan dengan S sama dengan min A plus 1 buka kurung kali Y. Ini pendapatan. S Y ini pendapatan. Dan fungsi tabungan ini terdapat dua konsep sebenarnya. Ada APS, Marginal Propensity to Save, atau MPS, ataupun juga bersifat APS. APS itu total tabungan dibagi dengan pendapatan disposable atau YD ya. Nah, jadi di fungsi tabungan itu berarti ada dua konsep. Pertama APS, yang kedua MPS ya. Jadi bisa dipahami di sini bahwa fungsi tabungan itu tadi saya jelasin di sini bahwa di situ ada fungsi tabungan ya. Itu sebenarnya ada dua konsep ya, tentang ini, yaitu APS. APS ini itu tabungan per jumlah pendapatan. Kemudian ada MPS ya. MPS ini jumlah perubahan tabungan per GD ya. Nah, GD ini pendapatan. Nah, S ini kan saya bilang tadi adalah tabungan ya. Kalau APS tadi average propensity to save, satunya lagi marginal propensity to save, itu disingkat dengan MPS ya. Di situ, nah untuk hal-hal lain silakan di cover ya untuk mengetahui. Oke, diulang lagi di sini. Bahwa di sini saya pemahaman tentang elastisitas tadi ya. Elastisitas itu bisa dilihat itu bahwa ada pengertiannya adalah adanya suatu elastisitas itu artinya suatu yang bersifat koefisien, jadi suatu yang bersifat tentang perhitungan daripada ukuran atau standar daripada permintaan dan juga kepekaan terhadap penawaran ya. Jadi elastis ini secara umum dirumuskan dengan seperti ini. Mau lagi supaya pemahaman bersama lebih tadi ya. Nah, di mana koefisien elastisitas ya. Tapi kemudian juga itu perubahan harga, terutama perubahan harga ya daripada itu juga adanya perubahan kuantitas kalau bahan. Kemudian macam-macam elastis itu umpama kalau kita ada saya jelasin lebih besar dari 1,
ada lagi E-nya sama dengan 1. Nah, inelastis ini maksudnya. Inelastis ya. Kemudian kalau dia artinya presentasi perubahan, ini elastis maksud saya itu namanya ya. Jadi tahu. Kemudian kalau dia lebih kecil ini namanya inelastis ya, lebih kecil ya. Kalau dia sama dengan ini berarti uniter ya Pak saya. Oke. Demikianlah pertemuan kita tentang ekonomi, baik itu permintaan dan penawaran dan inflasi dan fungsi tabung. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang tentang pelajaran mapau ekonomi.